Hello everyone, selamat datang di podcast Ruang Tumbuh. Podcast yang mengajakmu untuk terus berkembang dan menemukan versi terbaik dari dirimu. Yuk kita tumbuh dan belajar bersama. Tahu gak sih, sebenarnya dunia komunikasi itu termasuk bidang baru yang aku tuh gak expect bakal terjun di bidang ini. Karena kayak komunikasi pasti tuh ngomong di depan banyak orang gitu kan. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena sebenarnya tuh aku seorang introvert. Ya, gak salah dengar kalian. Ya mungkin beberapa dari kalian menganggap aku sebagai extrovert, tapi sebenarnya aku adalah introvert yang emang jarang banget ngobrol dan ngomong di depan publik. Karena aku ngerasa tuh kayak aneh aja gitu. Tiap kita ngomong, terus dilihatin banyak pasang mata, pas kita tuh lagi bicara, kayak aneh aja gitu. Merasa semua pandangan itu tertuju pada kita, ya emang sih benar gak salah gitu kan, karena emang lagi public speaking gitu ya. Cuman jatuhnya tuh jadi kayak merasa terintimidasi gitu karena tatapan-tatapan itu. Nah, aku adalah orang yang awalnya tuh gak bisa public speaking, tapi karena sekarang aku terjun di dunia komunikasi, mau gak mau, dan aku juga mulai belajar untuk komunikasi dan public speaking di depan banyak orang, yang mungkin kalian bisa relate sama cerita aku kali ini. Jadi aku mau kasih beberapa tips buat kamu yang merasa seorang introvert dan ingin belajar public speaking. Oh ya, anyway, selamat datang di podcast kedua aku, yang kali ini berupa video, seperti yang kalian lihat, di balik suara ruang tumbuh. Aku sebagai seorang introvert, mungkin kalau kalian relate, biasanya orang introvert itu gak bisa langsung ngobrol cair sama orang-orang yang belum ia kenal atau baru dia temui saat itu. Karena kayak ya kita belum kenal, jadi gak perlu banyak ngomong gitu, kayak sebatasnya aja atau malah gak ngomong sama sekali. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas gimana caranya untuk keluar dari zona nyaman dan apa aja. Nah, gimana sih caranya keluar dari zona nyaman itu? Yang pertama mungkin kamu bisa mulai nulis. Ya, gak salah dengar nulis. Tulis apa aja yang ada di pikiran kamu saat ini. Ataupun yang lagi numpuk banget di pikiran kamu. Karena ibaratkan gelas yang diisi air itu gak bisa dia nampung air satu bak mandi dengan satu gelas itu. Nah, harus dibagi di gelas-gelas lain. Nah, gelas-gelas lain ini ibaratkan buku, catatan, atau tulisan. Jadi, pikiran-pikiran tadi jangan cuma dipikirin di otak aja, tapi tulis aja apa yang lagi sumpek banget yang numpuk di pikiran kamu. Itu ngebantu banget sih buat aku. Nah, selanjutnya setelah itu dituliskan, itu tuh kalian bakal ketahuan nih apa yang penting dipikirin, apa yang gak penting gitu kan. Nah, yang gak penting buang aja, jangan diterusin, toh juga udah dikeluarin kan. Nah, setelah itu baru deh yang emang perlu-perlu banget, apalagi di saat ini, hari ini, momen sekarang, present, itu yang perlu dipikirin. Kenapa? Karena masa depan dan masa lalu itu gak perlu dikhawatirin. Masa lalu itu udah terjadi, dan yang terjadi itu udah biarin aja terjadi gitu. Jadiin pelajaran aja mungkin di beberapa pengalaman, tapi ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin lagi gitu. Karena emang masanya udah selesai. Sedangkan kalau masa depan, kenapa nggak perlu dipikirin? Ya karena tempatnya bukan di masa sekarang, dia ada di masa depan yang emang bukan ranahnya kita untuk memikirkan masa depan. Nah, terus kita ngapain dong? Kita berada di masa sekarang aja. Lakuin apapun dan itu tuh yang berguna di masa sekarang. Kayak hari ini mau ngapain? Ya udah hari ini aja kamu mau ngapain aja gitu. Saat ini kamu mau ngapain? Setelahnya tuh ya udah ngalir aja gitu loh. Tapi ya gak berarti bener-bener dilepas ya. Cuman jangan terlalu dipikirin karena itu bakal ngebebanin pikiran kita sendiri gitu. Aku ingat banget dan aku suka banget kutipan dari film Kung Fu Panda yang bunyinya tuh, "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it present." Jadi kayak bagus banget gak sih?
emang bener banget. Jadi aku setelah itu tuh kayak bener-bener menerapkan apa yang ada sekarang, yang ada di masa lalu dan masa depan tuh nggak perlu dipikirin gitu. Terus yang kedua, gimana cara kita keluar dari zona nyaman? Yang pasti coba guys, jangan takut untuk melakukan hal baru. Kayak ibaratkan aja itu kita lagi beli barang atau beli baju gitu kan seru ya kita beli-beli gitu. Nah, coba hal baru, keluar dari zona nyaman yang emang itu baru dan asing untuk diri kita, tapi itu yang bakal ngaruh banget di kehidupan kamu berikutnya, karena emang gak baik untuk kita stay terlalu lama di zona nyaman. Nah, ngomongin soal masa depan, masa lalu, dan masa sekarang, gimana cara keluar dari zona nyaman? Cari lingkungan baru yang emang itu bisa mendorong kamu untuk terus berkembang. Jauhi orang-orang yang menurut kamu tuh dengan adanya dia atau karena dia, kamu tuh jadi berhenti, stuck di situ. Cari orang yang support, atau bukan cari sih, lebih ke berkumpul sama orang-orang yang emang sefrekuensi sama kamu, sejalan sama prinsip hidup kamu gitu. Itu tuh bakal ngebantu banget karena satu, ini prinsipnya udah sama, terus frekuensinya juga sama, jadi tuh kayak enak aja gitu jalannya pas kita keluar dari zona nyaman tadi. Jadi pas kita di zona baru tuh kan juga pasti ketemu sama orang-orang baru tuh. Nah, itu tuh yang serunya pas kita ketemu sama orang baru di tempat baru, yang jadi motivasi buat kita terus berkembang. Nah, jadi gitu. Gimana menurut kalian? Udah mulai kegambar belum apa yang bakal kalian lakuin untuk keluar dari zona nyaman? Mungkin bisa ya mulai dari hal-hal kecil tadi, dari nulis, terus cari lingkungan yang lebih mendukung, dan yang paling penting adalah coba hal baru tadi. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode podcast Ruang Tumbuh berikutnya.